Halo, nama saya Fiska Alicia Mevita, biasanya saya dipanggil Fiska. Saya lulusan dari D3 Tata Busana, UNESA. Saat ini saya juga masih melanjutkan pendidikan di UNESA juga, di Prodi S1 Pendidikan Tata Busana. Selain itu, sambil menyambi saya melanjutkan pendidikan di UNESA, saya saat ini sedang menjalankan usaha yang saya bangun, yaitu di bidang tata busana. Jadi awalnya saya suka di bidang busana atau desain. Itu awalnya mulai saya waktu SD itu saya suka gambar gitu kan. Awalnya sih cuma gambar-gambar kartun biasa. Terus lama-lama waktu saya kelas 3 sama kelas 4 itu papa saya tuh nyuruh kalau keluar itu harus pakai baju muslim, pokoknya tertutup gitu kan. Jadi dari situ saya mikir kok baju yang saya punya itu yang bagus-bagus tuh semuanya lengan pendek kayak gitu-gitu kan. Terus yang lengan panjang itu paling cuma busana muslim aja, bener-bener busana muslim yang dipakai ke pengajian atau kemana gitu. Akhirnya ya udah dari situ saya mulai menggambarkan ide-ide saya. Oh aku nih pengen pakai baju yang kayak gini, tapi yang lengan panjang atau muslimah gitu kan. Jadi saya waktu kelas 3 kelas 4 itu lebih gambar ke baju pesta gaun muslim kayak gitu-gitu. Terus beranjak saya masuk kelas 5, kelas 6, itu akhirnya saya terbiasa buat pakai baju muslim. Jadi keluar itu cuma baju saya yang mini-mini gitu kan, kayak lengan pendek, terus kayak kutangan kayak gini gitu kan. Itu mesti disuruh pakai manset. Jadi kan kayak apa sih kok modelnya lengan pendek biasa terus kasih manset kan kayak nggak enak gitu. Apalagi anak kecil kan kalau pakai double-double itu sangat nggak enak banget. Terus akhirnya aku lebih suka lihat majalah sih waktu itu. Jadi kayak majalah-majalah remaja gitu yang bajunya lucu-lucu. Itu biasanya aku gunting-gunting, terus aku buat kolase kayak gitu. Nah, itu mulai gambar-gambar yang ngebagusin gambar gitulah. Yang dulunya biasanya gambar biasa-biasa, terus akhirnya sekarang tuh lebih fokus. Oh, kayaknya ini aku suka sama gambar gitu. Akhirnya oke lah aku nyoba gambar-gambar kayak gitu, baju-baju, baju gaun, pokoknya pakai baju gaun panjang gitu, terus dikasih ornamen-ornamen pita atau apa gitu, kayak gitu sih. Terus waktu saya masuk SMP itu saya juga udah nyadar sih, maksudnya orang tua saya juga udah, oh ini anak ini bakatnya itu emang ke seni, maksudnya ke kayak gambar atau keterampilan. Akhirnya ya udah saya waktu itu SMP itu juga sering ikut lomba-lomba kayak keterampilan gitu sih. Terus habis itu akhirnya lebih suka gambar, benar-benar gambar baju. Yang sebelumnya itu saya lebih suka kayak gambar kartun atau apa, tapi waktu SMP itu suka gambar baju. Terus waktu itu saya tanya ke guru saya, kayak Bu ada nggak sih jurusan ke busana atau keterampilan apa gitu. Terus akhirnya dia jawab, oh ada kok kayak desain atau tata busana kayak gitu. Terus akhirnya mulai dari situ itu waktu kelas 3 tuh saya udah mikir ini saya tuh sukanya kemana gitu, biar nanti kedepannya nggak terbuang sia-sia gitu waktu saya buat mencari bakat yang ada kayak gitu. Terus akhirnya waktu SMP udah kayaknya fix gitu, kayaknya aku bakal ngambil tata busana deh gitu. Soalnya aku udah cari info-info juga ke guru, Bu ini ada nggak di kampus ini gitu. Nah waktu itu kan kayak pemikiran tata busana tuh ya udah karena aku suka tata busana, jadi aku pengen ke tata busana. Padahal orang-orang di luar sana itu ternyata kayak tata busana itu masih dianggap rendah kalau menurut aku ya. Karena pengalaman aku kayak ketemu orang kalau ditanya kamu mau masuk jurusan apa gitu, tata busana gitu, oh kenapa kok kamu nggak ngambil manajemen atau apa gitu kan. Nah orang tuh selalu kayak melihat tata busana, kata-kata tata busana itu kayak ya udah kamu lulus jahit gitu aja. Maksudnya kan nggak seperti apa yang kita apa yang orang pikirkan gitu loh, kayak tata busana itu luas banget dan nggak melulu cuma menjahit, jadi orang jahit kayak gitu tuh enggak gitu. Waktu udah beranjak SMA kan saya udah pasti lebih fokus ke jurusan apa yang mau saya ambil, karena kan nanti lulusnya mau ke fakultas apa atau ikut jurusan apa, mau ngambil jurusan apa maksudnya kayak gitu. Terus akhirnya saya waktu itu udah memfokuskan kalau memang dunia saya itu di non akademis gitu loh, bukan ke akademis, lebih ke non akademis gitu kan. Terus akhirnya
Ya sudah, saat itu saya sering ikut lomba-lomba yang di non akademis seperti keterampilan atau lomba daur ulang sampah menjadi sebuah karya atau apa kayak gitu. Meskipun saya ikut lomba non akademis, itu kan harapan saya itu diperhatikan gitu kan sama orang sekitar. Tapi nyatanya nggak semua lomba yang diikuti di sekolah itu yang non akademis itu diakui gitu loh. Contohnya ya kayak saya waktu lomba daur ulang, ya udah kayak lomba dapat juara ya sudah biasa. Nah saya tuh berharap kayak oh nanti ini kita kalau juara pengen lah gitu diumumin gitu waktu upacara kayak oh ini dapat lomba. Seenggaknya tuh saya tuh pernah membanggakan nama sekolah saya gitu loh di universitas lain, di tempat-tempat lain yang mengadakan lomba kayak gitu. Tapi ya sudah cuma kayak gitu aja. Ya ada sih beberapa lomba non akademis yang diakui, tapi kan yang kayak hanya membuat sebuah keterampilan atau apa itu kayak ya sudah biasa aja kayak gitu. Jadi nggak semua orang itu kayak mengakui apa bakat siswa atau orang-orang kayak gitulah. Jadi yang memotivasi saya untuk tetap bertahan ya di dunia ini, di dunia fashion, mengambil keputusan untuk berperan di dunia fashion itu ya ayah dan ibu saya, mama dan papa saya. Jadi mereka berdua itu selalu memotivasi itu kayak gini, terserah kalau kamu itu mau ngambil jurusan apa atau mau ngambil bidang apa, itu semua tuh diserahkan kepada saya karena kan yang punya kemampuan itu saya sendiri, saya yang tahu saya itu harus lebih ke bidang apa, lebih bisa ke bidang apa. Nah papa dan mama saya itu selalu kayak memotivasi kalau kamu suka di bidang A ya udah ditekuni, karena kedua orang tua saya itu kayak nggak tidak memaksakan anaknya untuk kamu harus seperti saya gitu. Jadi kadang itu saya tuh nggak suka kalau ada orang misal bertemu sama saya terus tanya kayak gini, kamu sekarang kuliah di mana gitu, terus jurusan apa, saya kan masih jawab saya kuliah di UNESA jurusan Tata Busana. Nah selalu orang itu ngomong kayak gini, loh kenapa kok kamu nggak ngambil ini apa bidangnya seperti papa dan mamamu. Nah terus kan saya kayak gini, loh kenapa, kan itu bidang-bidang saya, kesukaan saya, kenapa kalian tuh harus mengikut campur kayak kamu tuh harus di sini gitu loh. Kan mereka tuh juga bukan sama siapa saya gitu kan. Jadi kayak nggak suka aja kalau orang tuh selalu berpandangan negatif tentang tata busana juga kayak gitu. Terus biasanya tuh kayak gini, papa saya kan polisi, ibu saya itu perawat, jadi kayak loh kenapa kamu kok nggak nerusin ke perawat aja kayak ibumu atau menjadi polwan kayak bapakmu. Kan ya sudah, mereka itu dunianya kan sudah berbeda, maksudnya dulu dia itu pasti pengennya itu menjadi perawat, polisi, PNS atau apa. Nah sekarang kan industri kreatif itu maju kan, maksudnya nggak melulu kita tuh harus menjadi seorang profesi yang guru atau kayak gimana. Sekarang profesi itu sangat banyak sekali, dan di industri kreatif itu banyak sekali pengusaha-pengusaha atau orang yang mempunyai keterampilan yang bagus itu sukses di bidang itu, seperti itu. Suka dukanya itu pasti banyak banget ya. Saya menjelaskan yang suka duka di perkuliahan. Mungkin orang itu selalu beranggapan kalau kuliah di tata busana itu enak, cuma menggambar. Terus ya sudah kalau bisa bikin baju tuh enak, mau kemana-mana bikin baju. Sebenarnya itu enggak, karena di kuliah tata busana itu banyak banget hal yang harus dikupas. Kamu tuh menjadi seorang desainer atau perancang busana itu nggak melulu cuma bisa gambar terus bisa langsung bikin baju, itu enggak. Banyak step-step yang harus dilalui karena gini ya, dasarnya itu saya kan SMA, saya itu bukan anak SMK, jadi intinya itu kayak saya terjun ke tata busana itu kayak ya udah kayak berani-berani aja gitu. Padahal setelah masuk di situ itu wah parah sih, maksudnya kayak susah banget gitu loh saya sebagai anak SMA itu kan. Jadi saya itu harus bisa menjahit lurus itu nggak gampang, bener-bener waktu pertama kali kuliah itu menjahit lurus itu harus sampai 2 minggu itu saya harus bisa lurus. Kalau gitu ya udah nggak bisa jahit gitu loh. Terus habis itu kuliah di tata busana itu nggak melulu kita desain harus dicampur adukan gitu kan, pasti
ada dasar-dasar desain. Jadi semua aspek itu selalu dipelajari, mulai dari warna kayak gitu-gitu. Terus apa ya, kalau di kuliah tata busana juga itu banyak begadangnya sih. Jadi kayak kesehatan itu kayaknya udah nomor 2, tapi sebenarnya itu nggak baik gitu kan. Tapi yang namanya juga kita deadline, dan 1 minggu itu kadang banyak banget praktek. Jadi kan bingung mau ngatur, mau apa, main pun itu kayak susah gitu loh. Kadang cuma bisa nyelip-nyelipin waktu buat main. Terus kebanyakan itu ya itu prakteknya itu sih. Jadi bikin kita tuh lelah. Terus kalau salah disuruh ganti kain, ya udah ganti kain. Duit juga berkurang banyak gitu. Jadi kayak ada uang buat praktek itu sebenarnya itu nggak cukup. Jadi uang jajan harus diambil buat uang praktek itu tadi sih, kayak gitu. Kalau di bidang usaha saya, maksudnya di usaha fashion ini, kayak contohnya waktu itu ada orang pesan baju buat lamaran. Lamarannya itu waktu hari Minggu. Nah, sedangkan baju itu bisa jadinya itu hari Jumat. Karena waktu dan deadline. Jadi kan saya tuh bingung kan, harus apa namanya, bajunya ini harus sampai ke orang itu harus hari Minggu. Gimana caranya gitu. Bisa sih sebenarnya mau dikirimkan paket, tapi kan kayak hati tuh kayak aduh, ini kalau paket ini nggak nyampe, nggak lucu gitu loh, karena masanya itu dipakai lamaran. Kalau nggak gitu ya udah nama saya bakal hilang, dan mungkin dia bakal ngomong ke orang-orang, ah jangan jangan jahit di sini, dan jangan jadi orang ini, pasti nggak ini gini gini gini. Jadi kayak oke, saya mengambil keputusan buat nganter baju itu ke Malang. Jadi waktu itu di Malang sih orangnya. Tidur itu cuma 2 jam buat nyelesain baju itu. Tapi kita harus di depan customer itu kayak, oh iya nggak apa-apa mbak, gini gini gini. Biar mereka itu ada kesan yang baik gitu loh ke kita. Kayak, oh mbak ini tuh mau kok nyelesain baju saya dengan waktu yang singkat. Padahal sih sebenarnya itu ya capek kalau harus dikebut. Pesan saya untuk teman-teman atau masyarakat, kalian itu jangan berpikiran yang rendah tentang anak tata busana. Karena saya tuh melihat teman-teman saya itu yang SMK, maksudnya adalah beberapa orang yang SMK itu saya tanya gitu kan, waktu kuliah, kamu gimana kalau pandangan orang tentang kamu? Ya udah, menurut saya sih, dia bilang kalau menurut saya anak SMK itu ya udah jahit, lulus kayak gitu. Kita itu luas gitu loh, tata busana itu kita bisa jadi desainer, bisa jadi dresser, asisten desainer, atau yang hal-hal yang lain itu pasti banyak. Tapi orang selalu beranggapan tata busana itu selalu rendah, jurusan yang rendah gitu loh. Buktinya sekarang tuh dunia fashion itu sangat maju kan, dan pasti banyak orang yang suka gitu loh dengan mix and match baju, terus apa namanya, desain-desain baju yang terbaru. Dan sekarang itu pasti kayak online shop gitu kan juga maju. Jadi nggak apa ya, nggak melulu anak tata busana itu hanya menjahit terus nggak bisa sukses, nggak bisa punya banyak uang kayak gitu. Jadi mungkin itu aja sih yang menurut saya bisa sampaikan, yang bisa saya ceritakan kepada kalian. Mungkin kalian yang lihat ini, yang mau terjun di tata busana atau mau menjadi desainer, jangan berkecil hati, kalian itu sebenarnya mampu. Kalian itu jangan apa ya, jangan memikirkan omongan orang gitulah. Terserah orang mau ngomong, orang apa, anak yang masuk di jurusan tata busana itu ya udah nggak bisa bakal jadi apa-apa, tapi kalian harus buktikan. Karena saya udah membuktikan, maksudnya saya udah mengalami sih, orang yang ngomong kayak, loh kamu mau jadi apa di jurusan itu, nanti kamu lulus apa, ya sekarang dia lihat dengan saya sudah membangun usaha saya, membuat baju buat customer meskipun sedikit ya, dan nggak lama, tapi mereka akhirnya kayak, oh ternyata kamu bisa ya, ternyata kamu bisa jahit ya, ternyata kamu bisa desain ya. Saya kira dulu kamu itu masuk tata busana bakal mutung, maksudnya nggak bakal melanjutkan lagi, karena nggak mungkin lah kayak gitu, karena kamu dulu dasarnya bukan anak SMK bla bla bla, nggak gitu. Jadi jangan meremehkan apa ya, suatu pekerjaan atau suatu hal yang sebenarnya itu kita juga belum tahu itu sebenarnya itu bisa lah dilakukan dengan orang lain kayak gitu. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian ambil hikmahnya, atau bisa kalian ambil kesimpulannya lah, seperti
seperti itu. Mungkin bermanfaat buat kalian yang nonton. Terima kasih.